Di antara sebab terjadinya kesyirikan itu adalah sikap yang berlebih-lebihan terhadap orang saleh. Itu awalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Al-musyahidun al-kiram, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya, dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Al-musyahidun al-kiram, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembahasan kita pada kitab Al-Qawaidul Arba' karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, dan syarahnya masih kita baca dari Syekh Saleh Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Dan masih pada pembahasan kaidah yang ketiga, dari total 4 yang kita akan bahas dari kitab ini. Al-musyahidun al-kiram, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk siapapun yang sudah mendapatkan buku terjemahannya, perhatikan halaman 53. Kita ingin sebutkan kaedahnya lagi, kita ingin ulang penyebutan kaedahnya lagi, baru kemudian masuk pada bahasan yang baru berkaitan dengan dalil-dalil yang menyebutkan bahwasanya ada orang-orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah sebutkan ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah orang saleh. Maka pada hari ini kita akan bahas dalil yang menunjukkan bahwasanya ada orang yang menyembah bebatuan dan pepohonan. Oke. Perhatikan halaman 53, kata beliau rahimahullah taala, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dhahara ala unasin mutafarriqina fi ibadatihim, minhum man ya'budul malaikah wa minhum man ya'budul anbiya was salihin wa minhum man ya'budul ashjar wal ahja wa minhum man ya'budu syamsa wal qamar wa qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walam yufarriq bainahum. Kaidah ketiga
Di antara total 4 kaidah yang kita akan bahas pada kitab ini, dengannya kemudian kita mengenal apa itu tauhid, dan di saat yang sama kita juga tahu apa itu syirik. Ketika seorang memahami kaedahnya, maka mau bagaimanapun praktek yang ada di masyarakat kita akan tahu karena kita faham kaedahnya. Karena prakteknya bisa bermacam-macam. Tapi kalau kaedahnya kita fahami, mau bagaimanapun macam dari prakteknya, maka kita bisa menentukan inilah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lawan dari tauhid. Kaidah ketiga, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus ke tengah-tengah manusia yang beraneka ragam bentuk peribadatannya. Ada di antara mereka yang menyembah malaikat, sudah kita sebutkan. Ada di antara mereka yang menyembah para nabi dan orang saleh, juga sudah kita sebutkan. Dan ini yang paling banyak yang terjadi di masyarakat kita, sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Ada di antara mereka yang menyembah bebatuan dan pepohonan. Ini bahasan kita hari ini insyaallah. Dan ada pula di antara mereka yang menyembah matahari dan bulan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka semuanya tanpa membeda-bedakan mereka. Karena semuanya sama, semuanya syirik. Apakah yang Anda sembah itu malaikat, nabi, rasul, orang saleh, wali, pohon, batu, bulan, matahari, semua syirik. Nabi Muhammad SAW tidak pernah membeda-bedakan, yakni macam-macam peribadatan orang kala itu. Selama ibadah tersebut dipersembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, syirik. Dan Nabi Muhammad SAW memerangi mereka semuanya. Dan pada bahasan hari ini juga kita akan sebutkan insyaallah bagaimana Nabi Muhammad SAW mengutus beberapa sahabatnya untuk menghancurkan berhala-berhala di beberapa tempat. Ali bin Abi Thalib Nabi Muhammad kirim kemana? Kita akan bahas. Al-Mughirah bin Syu'bah Nabi Muhammad kirim kemana? Untuk menghancurkan yakni pepohonan dan bebatuan yang kala itu disembah oleh sebagian manusia. Wallahu a'lam bishawab. Inilah kaedahnya. Bahwasanya Nabi Muhammad SAW diutus ke berbagai macam yakni manusia dengan berbagai macam peribadatan mereka. Nabi Muhammad SAW perangi mereka semuanya dan tidak membeda-bedakan apa yang mereka sembah. Mau batu, mau orang soleh, sama. Mau pohon, mau nabi, sama. Karena patokannya adalah ketika peribadatan dipersembahkan kepada selain Allah, syirik. Siapapun atau apapun, kepada siapapun atau kepada apapun orang tersebut mempersembahkan ibadahnya. Selama kepada selain Allah Subhanahu wa taala, syirik. Dan Nabi Muhammad tidak membeda-bedakan mereka semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian masuk kita pada bahasan hari ini berkaitan dengan wa dalilul ahjari wal ashjar. Al-musyahidun al-kiram, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perhatikan halaman 75. Wa dalilul ahjari wal ashjar qauluhu ta'ala afara'aytumul lata wal uzza wa manata tsalitsatal ukhra, yang artinya adalah dan dalil tentang adanya peribadatan kepada bebatuan dan pepohonan adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Najm ayat 19 dan 20. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya adalah, maka apakah patut kamu hai orang-orang musyrikin menganggap Al-Lata dan Al-Uzza dan Manat yang ketiga yang paling terkemudian sebagai anak perempuan Allah? Kita akan bahas sedikit tafsir tentangnya. Tapi tentunya bukan tafsir itu bahasan kita, tapi
di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya ada orang menyembah bebatuan, ada orang menyembah pepohonan. Itu bahasan inti kita. Dan Nabi Muhammad SAW sembah mereka, dan Nabi Muhammad SAW perangi mereka semuanya. Apapun yang mereka sembah dan siapapun yang mereka sembah, Nabi Muhammad perangi mereka semuanya, dan Nabi Muhammad tidak membeda-bedakan. Sama aja. Karena selama peribadatan dipersembahkan kepada selain Allah, maka itu syirik. Walaupun yang mereka sembah itu Nabi, walaupun yang mereka sembah itu Rasul, walaupun yang mereka sembah itu adalah yakni Jibril. Apalagi yang mereka sembah hanya bebatuan dan pepohonan. Kita sebutkan yang paling utama saja, misalnya ada orang nyembah Nabi Muhammad syirik. Nyembah makhluk paling mulia sejagat raya, syirik. Mempersembahkan amal ibadah kepada Nabi Muhammad SAW, syirik. Apalagi kemudian orang yang levelnya di bawah Nabi Muhammad. Apalagi kemudian hanya kepada benda mati. Nah, berikut keterangan Syekh Shalih Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Kata beliau, qaul dalilul ahjari wal ashjari ila akhir. Perkataan beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, dan dalil pepohonan dan bebatuan, sampai terakhir perkataan beliau hingga menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala, fi hadhil ayah dalilun ala anna hunaka man ya'budul ahjara wal ashjara minal musyrikin. Artinya adalah pada ayat ini ada dalil bahwasanya di sana ada yang menyembah bebatuan, yang menyembah pepohonan dari kalangan orang-orang musyrikin. Jadi berikut ini adalah bahasan betul-betul ada orang yang nyembah batu. Betul-betul ada orang yang nyembah pohon. Jadi dalil yang disampaikan Syekh menunjukkan kepada kita bahwasanya memang ada orang di luar sana nyembah batu, nyembah pohon. Makanya kan bahasan awal tuh nyembah malaikat, nyembah nabi, nyembah orang soleh, semua makhluk-makhluk yang berakal mulia-mulia. Makhluk-makhluk yang berakal dan mulia-mulia. Bagaimana tidak? Orang soleh, para wali, mulia. Nabi, Rasul, apalagi. Malaikat, tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Kepada mereka, amal ibadah kita persembahkan, kita telah berbuat syirik. Apalagi kemudian ada orang menyembah benda mati. Sama syiriknya, tapi jauh lebih bodoh. Ya, kan kalau misalnya bahasannya mendingan atau mending-mendingan, ya mending orang yang nyembah nabi, lawang nabi yang mereka sembah. Tapi kan tetap syirik. Cuman kan yang mereka sembah orang yang mulia, makhluk yang berakal. Bahkan kok Nabi Muhammad makhluk paling mulia secara mutlak. Tapi syirik. Lah kemudian ada yang menyembah batu. Ada yang menyembah pohon. Itu kan lebih parah. Jadi jangan diambil makna, berarti mending ya. Enggak gitu. Sama aja sebenarnya. Cuman ya mending. Subhanallah. Tapi sama aja ya. Semuanya Nabi Muhammad perangi. Jadi bahasannya bukan daripada mendingan-mendingan. Daripada mereka kan nyembah batu, mending kami nyembah nabi. Sama. Enggak gitu bahasannya. Semuanya sama saja. Oke. Faqauluhu ta'ala afara'aitum hadza istifhamu inkarin. Ay akhbiruni min babi istifhamil inkar wat taubih.
Firman Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan atau yang disebutkan dengan istilah afara'aitum, tidakkah kalian melihat? Disebutkan di sini kata beliau, hada istifham ingkar. Ini pertanyaan pengingkaran. Maksudnya Allah bertanya untuk mengingkari. Allah bertanya nggak butuh jawaban. Allah bertanya untuk melecehkan. Itu maksudnya istifham ingkar. Istifham ingkari. Pertanyaan yang jenisnya itu pengingkaran. Maknanya akhbiruni. Makna afara'aitum itu akhbiruni, kabarkan kepadaku. Tidakkah kalian melihat? Maksudnya kabarkan kepadaku. Allah bertanya demikian bukan berarti Allah butuh jawaban, enggak. Tapi untuk mengingkari perbuatan mereka ketika mereka menyembah batu-batu ini. Tapi untuk melecehkan mereka ketika mereka menyembah batu-batu ini. Karena tidak mendatangkan manfaat untuk mereka. Tidak juga menjauhkan mereka dari kemadaratan. Kalau kita fast forward ke depan gitu ya, nanti kita akan bahas ketika Nabi Muhammad mengutus para sahabatnya untuk menghancurkan batu-batu itu, menghancurkan pohon-pohon itu, mereka kan nggak bisa bela diri, dihancurin. Dulu kayak kasus Nabi Ibrahim ya, Nabi Ibrahim. Ketika orang-orang kala itu sedang merayakan hari rayanya dan mereka meninggalkan Tuhan-Tuhan mereka plus dengan Tuhan yang besarnya, kan semuanya dihancurin sama Nabi Ibrahim yang kecil-kecil. Tapi ditinggal yang paling gede. Disebutkan dikalungkanlah padanya kemudian kampak tersebut atau alat yang dengannya Nabi Ibrahim menghancurkan patung-patung tadi. Begitu acara mereka selesai, mereka masuk ke rumah ibadah mereka dapatkan kok hancur semua. Tidak lain tidak bukan ini perbuatannya Ibrahim nih, alaihissalam. Ketika didatangkan dan ditanyakan apakah kamu yang menghancurkan yakni Tuhan-Tuhan kami, kata beliau dengan pertanyaan pelecehan. Coba tanya kepada yang paling besar, kan dia yang megang kampak. Bertanya, tapi Nabi Ibrahim nggak butuh jawaban. Bertanya, tapi supaya mereka mikir. Bertanya, tapi untuk melecehkan. Kali ini bodoh banget. Dengan jawaban mereka pun ketahuan. Ketika mereka mengatakan, bagaimana dia bisa menghancurkan? Dia kan batu. Lah ente tahu dia batu. Kamu tahu dia benda mati. Nggak bisa ngapa-ngapain. Lah kok kamu sembah itu loh. Ya. Makanya disebutkan di sini mimbabi istifhamil ingkar wa taubih. Kabarkan kepadaku kata Allah tentang Lata, Manat, Uzza nanti kita sebutkan. Ini adalah pertanyaan pengingkaran dan pelecehan. Allah bertanya untuk mengingkari, Allah bertanya untuk melecehkan supaya mereka mikir. Yang kalian sembah itu bisa apa? Nggak bisa ngapa-ngapain. Al-Lata, nah berikut kemudian beliau menerangkan yakni berhala pertama yang disebutkan di ayat ini, kabarkan kepadaku tentang Lata. Al-Lata itu ada dua bentuk bacaan, disebutkan di sini dua-duanya, kata beliau Al-Lata bitakhfifit ta, Al-Lata dengan taknya itu bacaannya ringan, karena yang kedua kita akan sebutkan dengan bacaan pakai tasydid agak berat. Al-Lata. Yang pertama dulu, Al-Lata. Ismu sanamin fit Taif. Wa huwa ibaratun an sakhratin manqushah 'alaiha baitun mabniyun wa 'alaihi satairun yudahi al-Ka'bah. Wa hawlahu sahatun wa indahu sadanatun kanu ya'budunaha min dunillahi 'azza wa jal wa hiya li thaqifin wa ma walahum minal qabail yufakhiruna biha. Berhala yang pertama Al-Lata
dibaca dengan taknya itu ringan tanpa ada tasydid Allata. Ismu sanamin fit Taif, ia adalah nama patung yang berada di kota Taif. Kurang lebih setengah jaman dari Mekah. Sekarang kok dulu 2 hari. Nabi Muhammad untuk ke Taif itu disebutkan hampir 2 hari. Karena Taif itu dataran tingginya, jadi nanjak. Setengah jam yang tadi ulun sebutkan itu, bukan setengah jam, hampir 1 jam ding. Jadi ketika dari Mekah misalnya, dari pusat kota, dalam artian kita di hotel di sekitar Ka'bah, ke titik sebelum kita naik kereta gantung itu setengah jam. Naik kereta gantungnya setengah jam lagi. Bayangin kereta gantung setengah jam itu berarti jauh sekali. Jadi memang kapan-kapan nih pemirsa gitu ya, kalau misalnya umroh, pandemik insya Allah misalnya sudah selesai gitu, kalau umroh sekalianlah ke sana, napak tilas ya. Cuman jangan sampai kemudian menghilangkan atau mengabaikan waktu sholat. Tapi mau tidak mau minimal ya zuhur sama asar sih hilang. Zuhur sama asar hilang. Pergi pagi sekali, balik sebelum maghrib. Hanya ingin tahu bagaimana dulu susahnya Nabi Muhammad pergi. Anda akan melihat bagaimana perjalanan Nabi Muhammad SAW. Itu perbukitan batu. Jadi bukitnya itu bukit batu. Wajar kalau misalnya disebutkan Nabi Muhammad hampir 2 hari baru nyampe. Kita nggak sampai 1 jam. Berbaik sangka bahwasanya dakwah beliau akan diterima di sana. Taif, dataran tingginya, itu selalu dingin. Makanya sejak zaman Nabi Muhammad, bahkan sebelum zaman Nabi Muhammad, Taif itu tempat idaman. Orang-orang yang punya duit, itu mesti, kalau bahasa sekarang, mesti punya villa di Taif. Mereka investasi pokoknya tempat-tempat peristirahatan di Taif karena dingin, nyaman. Dan disebutkan di antara keutamaannya sampai zaman sekarang pun adalah mereka menghasilkan buah-buahan yang sangat lezat, buah-buahan yang tumbuh di tempat yang cukup tinggi, nikmat-nikmat pokoknya sampai sekarang itu ya. Nah, Nabi Muhammad berbaik sangka ketika di Mekah ditolak dakwahnya, momen terakhirnya ketika beliau dilempari atau ditumpukkan kepada beliau kotoran dan isi jeroan binatang ketika sujud, sambil menangis kemudian anaknya ikut membersihkan tubuh beliau dengan mengatakan, apa memang harus seperti ini dakwah itu wahai abah, wahai ayahku, wahai Rasulullah. Beliau SAW berbaik sangka bahwasanya jangan takut anak, dakwahku akan diterima di Taif. Berbaik sangka Nabi Muhammad akan diterima oleh orang-orang Taif. Karena rata-rata ya, orang yang menengah ke atas, orang yang berduit, pendidikannya mesti bagus. Ya. Walaupun ada yang bodoh ada, tapi rata-rata kita berbicara. Artinya Nabi Muhammad berbaik sangka bahwasanya di Taif nanti begitu banyak orang kaya di sana, orang-orang ternama di sana akan menerima dakwah beliau. Dan yang namanya dakwah kalau sudah diterima oleh orang-orang yang terpandang, itu mesti berimbas baik kepada, katakanlah, bawahannya, kala itu mungkin budaknya, karyawannya untuk bahasa sekarang. Tak taunya sebaliknya, subhanallah. Malah beliau ditolak, disebutkan beliau berdakwah di sana 10 hari, ditolak, bahkan penolakannya pun sampai level dilempari dengan bebatuan. Oke, itu sekilas tentang Taif. Nama patung yang berada di kota Taif, dan ia adalah sakhratun manqusyah. Sakhrah itu batu besar, manqusyah yang diukir. Jadi batu besar dipahat. Karena memang seni mematung itu sudah ada.
Sudah ada sejak bahkan sebelum zaman Nabi Muhammad sudah ada. Seni mematung, seni melukis bahkan. Tapi yang jelas mematung ya. Karena sejarah pertama kali terjadinya kesyirikan pun di zaman Nabi Nuh alaihissalam kan patung. Jadi bukan perkara yang baru. Batu besar yang diukir, manqusyah. Alaiha baitun mabni, bahkan kita tahu kan di antara kehebatan atau keistimewaan dari kaum Tsamud, kaumnya Nabi Saleh, mereka yang mereka pahat gunung. Kan gunung batu dipahat. Bayangin. Untuk jadi rumah. Walaupun tentunya di Jordania ratusan bahkan mungkin ribuan tahun sebelumnya kaum yang memiliki keistimewaan yang sama sudah ada. Makanya kita tahu Petra itu ya. Karena di sana juga ini kita lihat bagaimana bukit-bukit batu jadi rumah. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Jadi kalau umroh ke Taif plus ke Petra ya. Janganlah ya. Fokuskan kalau sudah sampai yakni Mekah, habiskan waktu Anda atau rata-rata waktu Anda di Masjidil Haram. Wallahu a'lam bishawab. Apalagi misalnya Anda mengambil paket yang harinya dikit. Lain kalau harinya banyak, oke lah. Satu hari itu Anda melihat yakni Taif. Tapi ingat, yakni jangan sampai kemudian bermalam karena mungkin yakni suasana yang nyaman membuat Anda ingin bermalam, maka salah. Cukup tahu dan segera kembali. Wallahu a'lam bishawab. Alaiha baitun mabni, di atasnya ada rumah yang dibangun. Rumah terbangun. Jadi batu besar diukir dan kemudian yakni ada rumah di atasnya yang dibangun. Wa alaihi satair, dan ada tirai-tirainya. Mirip ya? Mirip. Dari dulu gini-gini aja emang. Di tempat kita juga banyak kayak gini. Ada yakni tirai-tirainya. Nggak tahu kenapa rata-rata warnanya kuning keorenan gitu ya. Bingung juga saya. Apakah karena waktu itu ada partai yang mendominasi? Ya kita nggak tahu juga. Kenapa harus warna kuning? Bingung juga itu. Yudhahil Ka'bah, menyerupai Ka'bah. Jadi mereka bikin untuk menyerupai Ka'bah. Batu besar yang diukir, di atasnya dibangun rumah, kemudian ada tirai-tirainya, satarnya, satair, dan menyerupai Ka'bah. Wa haulahu sahah, dan di sekitarnya yakni ada yakni piazza itu apa ya? Ada tempat kosong lah, sah, ada lapangan, ada halamannya. Karena ingin menyerupai Ka'bah supaya orang bisa tawaf. Wa indahu sadanah, dan ia memiliki sadanah, penjaga, juru kunci. Kanu ya'budunaha min dunillahi azza wa jal, mereka dahulu menyembahnya selain Allah Subhanahu wa taala. Nyembah batu. Yang kemudian di atasnya mereka bangun rumah. Tirainya juga mereka yang letakkan. Jadi menyembah sesuatu yang mereka bikin. Wahiyya li Thaqifin wa ma walahum minal qabail, dan ini atau Lata ini, batu besar yang terukir ini, yang di atasnya ada rumahnya dan kemudian ada tirai-tirainya dan menyerupai Ka'bah ini, milik kaum Thaqif. Kaum yang ada di Taif, atau salah satu kabilah besar yang ada di Taif. Wa man walahum minal qabail yufakhiruna biha, dahulu mereka menyembahnya selain Allah Subhanahu wa taala, dan ia milik yakni kabilah Thaqif dan orang-orang yang atau kabilah-kabilah yang mengikuti Thaqif. Artinya yang satu faham dengan Thaqif, tidak disebutkan kabilah-kabilah yang lain. Yufakhiruna biha, mereka membanggakan diri dengannya. Punya yakni Tuhan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Wa quri'a afara'aitumul Lata, dan juga dibaca dengan afara'aitumul Lata. Tadi kita sebutkan al-Lata tanpa ada tasydid, juga dibaca dengan tasydid. Karena memang seperti itulah
yakni Al-Qur'an ya. Ada berbagai macam bentuk bacaan untuk lafaz-lafaz tertentu. Salah satunya di antaranya adalah ini. Allata di sini dengan tasydid allata. Apa itu artinya? Ismu fa'ilin min latta yaluttu. Ia adalah ism fa'il yang menunjukkan subjek atau pelaku. Kata yang menunjukkan akan subjek atau pelaku. Min latta yaluttu dari kata kerja latta yaluttu artinya membikin adonan atau mengadon. Allata tukang adon. Karena dia isim fa'il. Yang belajar bahasa Arab pasti paham. Latta yaluttu fi'il madhi, fi'il mudhari artinya membuat adonan atau mengadon. Allata si pengadonnya. Orangnya. Wa huwa rajulun salihun kana yaluttu as-sawiqa wa yut'imuhu lil hujjaj. Falamma mata banaw ala qabrihi baitan wa arkhaw alaihi as-satair fasaru ya'budunahu min dunillahi hadha huwa Lat. Ia adalah seorang laki-laki saleh. Al-Lat. Dia adalah seorang laki-laki yang saleh. Dahulu dia membikin adonan atau mengadon, bikin roti. As-sawiq itu gandum dan saya tidak salah ya. Karena yaluttu sawiq, pokoknya dia bikin roti. Dan dia persembahkan untuk para jamaah haji. Karena memang hajian sejak Nabi Muhammad belum datang pun hajian ada terus, tapi dengan modifikasi mereka sendiri karena ia basicnya adalah syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Dengan Nabi Muhammad lah kemudian kita tahu manasik haji sekarang itu ya seperti ini. Sebelumnya wah mereka tawaf aja telanjang. Tapi hajian ada. Dia adalah orang saleh yang dahulu membuat adonan roti. Ketika jadi roti, kemudian dia berikan kepada jamaah haji. Luar biasa, sudahlah saleh dermawan pula. Lengkap ya. Sudahlah orang yang saleh, untuk individunya dia baik, kemudian dia berderma pula. Oh, muamalahnya kepada Allah baik, muamalahnya kepada orang lain juga baik. Saleh sudah. Falamma mata. Maka ketika dia meninggal, banaw ala qabrihi baitan. Mereka membangun rumah di atas kuburnya. Nah ini. Kenapa Nabi Muhammad SAW melarang kita membangun bangunan tuh ya kayak gini. Dahulu sejarah awal terjadi kesyirikan zaman Nabi Nuh, bangun patung. Nabi Muhammad ketika melarang itu karena takut nanti akan seperti ini. Cikal bakal kesyirikannya itu karena berlebih-lebihan, gulu terhadap orang saleh hingga kemudian membangunkan rumah di atas kuburnya. Atau kemudian misalnya kuburannya dibangun begitu megah. Ulun pernah lihat sendiri ya, di Lombok ya. Karena waktu di Lombok itu ulun tinggalnya di Kebun Roe ya, kampung Arab ya, di Kebun Roe. Ngajarnya walaupun dua di Kebun Roe di Mataram dan juga di Banyumuluk rada jauh sedikit. Di situ dekat dengan kuburan-kuburan orang-orang Chinese. Megah-megah kuburannya. Kita tidak berbicara kaum muslimin, kuburan orang-orang Chinese. Saya begitu pertama kali lihat tuh kaget karena nggak pernah lihat sebelumnya kayak gitu. Di Banjarmasin ya biasa, walaupun ada yang bangun ya atang-atang biasa saja. Di Jawa ya biasa juga, karena di belakang katakanlah di belakang ya pesantren Islam Al-Irsyad juga ada kuburan ya biasa aja. Ya gitu-gitu standarnya punya kaum muslimin ya, walaupun terlarang juga. Begitu sampai sana, megah-megah. Betul-betul bisa dijadikan tempat tinggal, Pit. Gede luar biasa. Dan betul-betul di malam hari itu tempat untuk homeless itu apa? Tunawisma ya. Orang-orang tunawisma, orang-orang yang nggak punya rumah itu, mereka ya itu tempat tinggal mereka itu. Jadi tempat tinggal mereka karena lebih bagus mungkin daripada rumah. Megah. Luar biasa. Dan lambat laun sepertinya kaum muslimin akan mengikuti.
Kayak di Pematang aja, di kuburan mama dan kuburan keluarga ulun, itu kan kayak gitu. Di bagian depannya dibangun. Wah, subhanallah. Bahaya ya. Ketika dia meninggal, mereka membangun di atas kuburnya rumah. Wa arkhau, dan mereka wa arkhau alaihi satair, dan mereka kemudian memberikan kepadanya sitar atau dipercantik dengan tirai-tirai. Rumah tapi ditutupi tirai. Fasaru ya'budunahu min dunillah, maka mereka akhirnya menyembahnya selain Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa jadi yang menyembah kala itu bukan di generasi itu loh ya. Sangat mungkin di generasi berikutnya lah. Tapi tidak menutup kemungkinan mereka bangun sendiri, mereka keramatkan sendiri, kala itu mereka sembah sendiri. Cerita awal di zaman Nabi Nuh alaihissalam itu memang di generasi yang kesekian yang menyembah patung orang-orang saleh yang mereka bangun itu. Karena waktu berlalu, kata para ulama, di antaranya perkataan Imam Ibnu Abbas radhiyallahu, ketika waktu berlalu, falamma tala alaihimul amadu wa nusiyal ilmu ubidat. Ketika waktu berlalu lama, hari demi hari, pekan demi pekan, bulan, tahun, wa nusiyal ilmu, dan ilmu telah terlupakan. Artinya generasi kesekian sudah tidak tahu kenapa dulu kakek buyut mereka bangun patung ini, akhirnya mereka sembah. Wallahu a'lam bishawab. Hadza huwa Lat, inilah si Lata. Jadi dia adalah seorang laki-laki yang biasa Lata yalutu, bikin adonan, tapi dia orang saleh dan juga baik sama orang lain. Jadi memang di antara sebab terjadinya kesyirikan itu adalah sikap yang berlebih-lebihan terhadap orang saleh. Itu awalnya. Menghormati orang saleh harus, wajib Anda menghormati orang saleh. Lawang saleh kok. Menghormati orang saleh itu harus, mencintai orang saleh harus. Tapi kemudian berlebih-lebihan terhadapnya, no. Karena itulah yang membuat kesyirikan terjadi pertama kali dulu di zaman Nabi Nuh, dan kemudian kita baca sekarang sebelum zaman Nabi Muhammad sama. Berlebihan terhadap orang saleh itu cikal bakal kesesatan. Menghormati harus, tapi jangan berlebihan. Wal Uzza, dan Uzza adalah syajaratun minas salami fi wadi nakhlatin baina Makkah wa Taif. Haulaha bina'un wa satairun wa indaha sadanah wa fiha syayatinun yukallimuna an-nas wa yadhunnu al-juhalu anna hadha alladhi yukallimuhum huwa nafsu hadhihi syajarat aw hadha al-bait alladhi banawhu ma'a anna alladhi tukallimuhum hiya asyayatinu litudillahum an sabilillah. Wa kana hadha as-sanam li Quraisyin wa ahli Makkah wa man hawlahum. Uzza adalah pepohonan dari salam. Pohon salam mungkin ya. Pohon daun salam mungkin ya. Pohonnya kan gede. Enggak ding, daun salam kecil. Ini perlu tolong di browsing. Pohon salam itu apa? Pohon salam. Harusnya sih batangnya gede. Mereka tidak menyembah kecuali pohon yang gede-gede, beringin gitu. Kecil ya? Tapi disebutkan ini syajarat, berarti banyak ya. Syajarat, pepohonan gitu. Ada yang gede kan? Iya, jenisnya salam. Anda bisa browsing lah. Nanya Mbah Google ya. Luar biasa ya. Semua ya nih ada ya. Apalagi kayak siapa tuh yang ngetik Wikipedia? Dia bikin tuh gratis nih. Subhanallah. Tapi Allah adil kok. Anda baik, Allah baik. Tapi ketika Anda baik dan Anda tidak beriman, ya di akhirat Anda akan mendapatkan balasannya juga. Maksudnya yang kita ingin bicarakan jasanya loh.
Tidaklah kita ngetik sesuatu kecuali paling atas tuh mesti Wikipedia kan. Entah kemudian dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, bahkan bahasanya kan bisa diatur. Begitu dapat bisa dirubah bahasanya. Info tentang, walaupun tidak sedikit kadang-kadang salah info juga. Mungkin ketika ngetik dia ngantuk gitu kan. Tapi siapa tuh, nggak tahu, saya ada namanya. Dia bikin data itu, dia bikin informasi itu free. Oke. Ngapain ngomongin Wikipedia ya? Lanjut. Pepohonan dari salam, jenis pohon salam ya. Gede disebutkan. Fi wadi nakhlatin baina Makkah wa Taif. Dia adanya di lembah. Nakhlah itu pohon kurma, lembah pepohonan kurma yang letaknya di antara Makkah dan Taif. Kalau Lata tadi yang tanpa tasdid ada di Taif, ini antara Makkah dan Taif. Kalau misalnya di total tadi setengah jam ya berapa ya? 30-an kilo aja berarti. Sini Banjarbaru lah. Kalau di antaranya landasan ulin gitu lah. Haulaha bina'un wa satair, di sekitarnya ada bangunan dan kemudian juga tirai-tirai. Jadi memang tirai-tirai ini dari dulu ya, mempercantik memang pakai tirai ya. Tirai ya, kelambu gitu ya. Mungkin di dalamnya banyak nyamuk ya. Wa indaha sadanah, dan dia juga memiliki juru kunci atau penjaga. Wa fiha syayatin yukallimuna an-nas. Ini nih. Dan di dalamnya ada syaitan-syaitan yang mengajak manusia berbicara. Wah, ini sudah levelnya tingkat tinggi nih. Karena kan alamnya sudah beda. Dia bisa masuk ke alam kita itu sesuatu. Disebutkan oleh para ulama, tidak semua jin bisa melakukannya. Syaitan di sini maksudnya jin yang mengajak manusia berbicara. Jadi pepohonan dari jenis pohon salam. Dia terletak di lembah pepohonan kurma. Letaknya di Mekah dan antara Mekah dan Taif. Di sekitarnya ada bangunan dan kemudian dipercantik dengan tirai-tirai dan juga ada juru kuncinya. Dari tadi semuanya ada juru kunci. Gunung Merapi aja ada gunung kuncinya, Roso. Di sekitar ada juru kuncinya dan di sana ada syaitan-syaitan yang mengajak manusia berbicara. Wa yadhunnul juhalu anna hadha alladhi yukallimuhum huwa nafsu hadhihi syajarat. Maka orang-orang yang bodoh mengira bahwasanya yang mengajak mereka berbicara betul-betul pepohonan ini. Aw hadzal baitil ladzi banauhu. Ini lebih bodoh lagi nih. Atau yang mengajak mereka berbicara adalah rumah yang mereka bangun. Bayangin. Kan kalau misalnya mereka mengira yang ngajak mereka berbicara adalah pepohonan itu, pohon sudah ada di situ dong. Ini enggak. Atau yang ngajak mereka bicara rumah yang mereka bangun. Lebih bodoh lagi. Rumah bisa ngomong ya. Aduh ya Allah. Itulah kenapa kita harus berilmu ya. Ini penting sekali. Kan ini terjadi kepada orang-orang bodoh. Banyaknya kesyirikan terjadi. Kita sayangkan banyaknya kaum muslimin terjerumus kepada dosa syirik itu karena bodoh. Artinya juga di saat yang sama tidak boleh kemudian kita main kafir-kafirin orang. Anda lihat orang nyembah kubur, Anda lihat orang nyembah siapa pohon atau apa gitu yang kafir kamu mas neraka. Enggak boleh. Mungkin mereka bodoh. Anda harus tegakkan hujjah dulu. Anda harus sampaikan kepada mereka dalil dulu karena sangat mungkin mereka bodoh. Mereka melakukannya hanya ikut-ikutan. Mereka melakukannya hanya mungkin sudah praktek turun-temurun. Bodoh. Jadi jangan main kafir-kafirin dulu. Mas nyembah orang soleh ya? Mas nyembah kubur orang soleh ya? Mas nyembah pohon itu ya? Iya. Kafir kamu mas? Ya nggak boleh. Pengkafiran secara individu nggak boleh. Karena kalau secara umum bedakan ya, yakni perkataan umum dengan hukum individu. Orang yang nyembah berhala kafir, itu saya ngomong secara umum nih sekarang. Orang yang nyembah pepohonan kafir, itu saya ngomong secara umum sekarang. Tapi begitu saya ketemu sama orangnya nggak bisa begitu, karena mungkin dia bodoh, dia belum tahu itu nggak boleh. Maka kita harus kasih tahu dulu.
Sudah dikasih tahu, lanjut dia, betulan tuh. Baru kemudian bisa dipraktekkan pengkafiran. Karena sudah tegak pada hujah. Dia bukan orang yang bodoh lagi karena sudah dikasih tahu. Dan dia melakukannya karena pilihan. Nggak ada yang maksa dia. Karena pilihan dia. Wallahu a'lam bishawab. Oke. أو هذا البيت الذي بنوه ما أن الذي تكلمهم هي شياطين لتضلهم عن سبيل الله. Atau mereka juga mengira yang mengajak mereka berbicara itu rumah yang mereka bangun. Padahal sesungguhnya yang mengajak mereka berbicara itu adalah syaitan, jin-jin, untuk menyesatkan mereka dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat ini ya, warkop ya. Anda kayak gini ya. Sin kayak gini kan ada orang minta-minta ke pohon padahal ada dono. Aduh ya Allah, jangan-jangan rujukannya warkop dari sini. Dia ngomong di antum ngeliat nggak seri itu? Dia ngomong di belakang pohon, jadi ada pohon besar, mereka bertiga di belakang situ, ada yang minta-minta, mereka ngasih syarat-syarat. Ya Allah, terulang memang selalu ya. Wa kana hadha sanam li Quraisy wa ahli Makkah wa man haulahum, dan adalah patung ini milik orang-orang Quraisy dan ahli Makkah dan orang-orang di sekitarnya. Wa Manat, yang ketiga, dan juga Manat, sakhratun kabiratun fi Makkah yaqa'u qariban min Jabal Qudaydin baina Makkah wal Madinah. Wa kanat li Khuza'ah wal Aus wal Khazraj wa kanu yuhrimuna min indiha bil hajji wa ya'budunaha min dunillah. Fa hadhihi al asnam al thalatha hiya akbaru asnamil Arab. Manat adalah batu besar yang terletak dekat Gunung Qudayd. Letaknya antara Mekkah dan Madinah. Dan dulu ini milik kabilah Khuza'ah, Aus dan Khazraj. Dan mereka dahulu berihram untuk hajian dari situ. Dan mereka menyembahnya selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah disebutkan, inilah 3 patung akbar asnamil Arab. 3 patung terbesar. Karena mereka punya banyak patung. Tapi ini 3 terbesar milik orang-orang Arab kala itu. Qala Allah Ta'ala, Syekh melanjutkan keterangannya. Qala Allah Ta'ala, afara'aitumul Lata wal Uzza. Kitabnya tampil nggak nih? Tampil ya, oke. Afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manata ila akhir ayat. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka apakah patut kamu, hai orang-orang musyrik, menganggap Al-Lata dan Al-Uzza dan Al-Manat yang ketiga yang paling terkemudian sebagai anak perempuan Allah? Ini keterangannya ada di ayat berikutnya. Karena ini nama-nama yang mereka buat identik dengan nama-nama untuk laki-laki. Mereka buat sendiri patung itu, mereka namakan sendiri patung itu, tapi mereka sematkan nama-nama identik dengan yang dimiliki oleh laki-laki. Kan kita tahu ya, nama-nama identik kan seperti itu. Mau bahasa Indonesia ke, bahasa Jawa ke, bahasa Arab, nama itu terkadang sudah sangat jelas menunjukkan identitasnya. Ini nama mesti laki-laki yang punya. Joko gitu, misalnya Joko, mesti laki-laki. Ngatinah gitu, itu mesti perempuan, kan kayak gitu. Itu untuk bahasa Jawa ya. Mereka sematkan nama-nama yang identik dengan laki-laki ini untuk nama-nama Tuhan mereka. Karena mereka malu punya anak perempuan. Aib untuk mereka perempuan. Dan mereka katakan malaikat Allah itu anak-anak perempuan Allah. Makanya disebutkan ayat berikutnya. Alakumudz dzakaru wala... Lah, mana nih pindahnya nih? Alakumudz dzakaru
walahul untha tilka idzan qismatun diza. Apakah patut untuk kau anak laki-laki dan untuk Allah anak perempuan? Tilka idzan qismatun diza, yang demikian itu tentulah suatu pembagian yang tidak adil. Mereka sematkan untuk Tuhan mereka nama yang identik dengan laki-laki, karena bagi mereka perempuan itu aib. Punya anak perempuan aja mereka kubur hidup kok. Tapi mereka sematkan untuk Allah, Allah punya anak perempuan. Kurang ajarnya di situ. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kata Syekh, firman Allah Subhanahu wa taala, "Afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manat?" Kabarkan kepada aku tentang Lata, Uzza dan Manat. Bagaimana pendapat kalian? Maksudnya kabarkan kepada aku. Allah bertanya tapi untuk mengingkari, Allah bertanya tapi untuk melecehkan. Kabarkan kepadaku. Kata Allah, kata Syekh menerangkan, hal aghnatkum syai'an, hal nafa'atkum, hal nasaratkum, hal kanat takhluqu wa tarzuqu wa tuhyi wa tumit, madza wajadtum fiha. Hadza min babil inkari wa tanbihil uquli ila an tarji ila rushdiha. Fahadhihi innama hiya sakharatun atau sakhratun wa syajaratun laisa fiha naf'un wala dhar makhluqah. Kabarkan kepadaku, kata Allah, tentang Lata, Uzza, Manat. Hal aghnatkum, apakah mereka memperkaya kalian? Mereka bikin kalian kaya? Hal nafa'atkum, apakah mereka memberikan kalian manfaat? Patung-patung yang kalian bikin sendiri itu loh. Hal nasaratkum, apakah mereka menolong kalian? Kata Allah, kabari aku, kasih tahu aku. Allah ingin melecehkan, karena mereka tahu jawabannya. Enggak bermanfaat, enggak ngasih manfaat, enggak nolong, batu. Gimana dong? Allah bertanya itu untuk melecehkan, litaubih disebutkan. Hal kanat takhluqu wa tarzuqu wa tuhyi wa tumit. Apakah Lata, Manat, Uzza itu bisa mencipta, ngasih rizki, menghidupkan, mematikan? Mereka tahu jawabannya, makanya Allah bertanya, enggak perlu jawaban. Allah bertanya untuk melecehkan. Maksudnya kalian tahu jawabannya. Dia tidak menghidupkan, dia tidak mematikan. Lawang kalian yang bikin kok. Gimana menghidupkan, mematikan? Mereka makhluk, kalian ukir kan? Kan kalian yang mengukirnya, memahatnya, membangunnya, menyempurnakannya dengan tirai. Apakah mereka memberikan rizki? Apakah mereka mencipta? Boro-boro mereka saja kamu ciptakan. Kata Syekh, hadza min babil inkar wa tanbihil uqul ila an tarja ila rusydiha. Ini tidak lain tidak bukan adalah bab pengingkaran, agar akal itu memberikan perhatian, agar kemudian ia kembali kepada rusyd, waras. Pengingkaran dari Allah Subhanahu wa taala ini agar mereka jadi orang waras lagi. Karena jadi seperti orang gila, bangun sendiri, sembah sendiri. Padahal tahu dia tidak memberikan manfaat, tidak menampik untuk mereka madarat, tidak menghidupkan, mematikan, tidak menciptakan, tidak memberi rezeki. Mereka tahu semua. Ini pengingkaran dari Allah Subhanahu wa taala. Dan peringatan dari Allah agar akal-akal itu, karena kita semuanya ini manusia dan juga jin, diberikan keistimewaan punya akal. Karenanya lah kemudian kita dapat beban, kewajiban. Bedanya kita dari binatang. Pertanyaan Allah ini, kata Syekh, untuk atau agar akal kembali kepada petunjuknya, balik kepada fitrahnya, jadi orang yang waras lagi.
Fahadhihi innama hiya sakhratun wa syajaratun laisa fiha naf'un wala dhar. Maka sesungguhnya ini semuanya hanya bebatuan, pepohonan, tidak ada manfaat, tidak ada madarat, atau tidak bisa memberikan manfaat atau menampik dari mereka madarat. Mereka makhluk kan kalian yang bikin sendiri, ciptaan. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian walamma jaa Allah bil Islam wa fataha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah al-Musyarrafah arsal al-Mughirah bin Syu'bah wa Abu Sufyan ibn Harbin ila Lata fi Taif fahadamaha bi amri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa arsala Khalid ibn al-Walid ila al-Uzza fahadamaha wa qata al-ashjar wa qatala al-jinniyah allati kanat fiha yukhatibu an-nas wa tudilluhum wa mahaha an akhiriha walhamdulillah wa arsala Ali ibn Abi Talib ila Manat fahadamaha wa mahaha wa ma anqadat nafsaha fa kaifa tunqidhu ahlaha wa ubbadaha afa ara'aytum al-Lata wal Uzza wa Manat ats-tsalitsata al-ukhra aina dhahabat hal nafa'atkum hal mana'at nafsaha min junudillah wa juyushil muwahhidin la. Dan ketika Allah datang dengan Islam, Nabi Muhammad Allah utus, dan Rasulullah SAW membuka Makkah, Fathu Makkah, berkuasa Nabi Muhammad kala itu kemudian, maka beliau mengutus Al-Mughirah bin Syu'bah dan Abu Sufyan bin Harb ke Taif untuk menghancurkan Lata, dan mereka menghancurkannya berdasarkan perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau sudah ada sesuatu yang melaluinya kemudian bisa menghantarkan seorang kepada sesuatu yang lebih buruk lainnya, sesuatu tadi harus dihancurkan, dipotong, diputus, ditutup. Sadduz dzari'ah. Makanya ketika zina haram terlarang, semua jalan yang akan menghantarkan kepadanya tutup dari awal. Berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, syirik haram. Yang akan menghantarkan kepadanya di antaranya adalah patung-patung. Jadi Nabi Muhammad hancurkan. Kemudian Nabi Muhammad mengutus Khalid bin Walid kepada Uzza, patung Uzza, dan beliau menghancurkannya dan memotong pepohonannya dan membunuh jinnya. Bayangin, dibunuhnya jinnya. Khalid bin Walid luar biasa ya, panglima perang yang tidak pernah kalah perang, panglima perang yang matinya di atas kasur karena tak terkalahkan. Sejak beliau radhiyallahu sebelum masuk Islam tidak pernah kalah perang. Ketika masuk Islam pun demikian. Makanya bahkan terjadi di kalangan kaum muslimin satu keyakinan yang salah tentunya. Tidaklah ada satu peperangan kemudian dipimpin oleh Khalid bin Walid mesti menang. Enggak boleh sebenarnya. Nah, kemudian waqatal al-jinniyah allati kanat fiha yukhatibun nas wa tudillu. Dan beliau membunuh jin tersebut yang kala itu mengajak manusia berbicara untuk menyesatkan mereka. Wa mahaha an akhiraha walhamdulillah. Dan kemudian dia, bahasa kita sekarang tuh dia ratakan dengan tanah lah. Dia hapuskan, dia ratakan dengan tanah, selesai, habis. Wallahu a'lam bishawab. Wa arsala Ali bin Abi Talib ila Manat fahadamaha wa mahaha. Dan kemudian beliau juga mengutus Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu kepada patung Manat. Dan kemudian Ali bin Abi Talib menghancurkannya, meratakannya dengan tanah. Wa ma anqadat nafsaha. Dan patung-patung ini tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Lawang dia batu, lawang dia pohon. Fa kaifa tunqidhu ahlaha wa ubbadaha.
Dia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Bagaimana dia bisa menyelamatkan orang lain? Bagaimana dia bisa menyelamatkan para penyembahnya? Lawang dia nggak bisa selamatin dirinya sendiri. Mikir. Apa yang kita sembah? Dihancurin sama Ali, dihancurin sama Khalid bin Walid, dihancurin sama Al-Mughirah dan Abu Sufyan radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka tidak bisa menyelamatkan diri mereka sendiri. Bagaimana mereka bisa menyelamatkan orang lain atau menyelamatkan para penyembahnya? Lawang mereka batu dan cuma pepohonan kok. Wallahu a'lam bishawab. Allah berfirman, kabarkan kepadaku tentang Lata, Uzza dan Manat. Aina dhahabat? Kemana mereka pergi? Hal nafa'atkun? Apakah mereka memberikan kalian manfaat? Enggak. Nyelamatin diri sendiri aja nggak bisa. Hal mana'at nafsaha min junudillahi wa juyushil muwahhidin? Apakah dia bisa melawan untuk dirinya ketika datang kepada mereka tentara Allah, ketika datang kepada mereka tentara orang-orang yang mengesahkan Allah? Nggak bisa nolong dirinya sendiri, nggak bisa menghalangi, nggak bisa menghalau, lalu hancur rata dengan tanah. Fahadha fihi dalilun. Ini kita masuk pada poin terakhir. Fahadha fihi dalilun ala anna hunaka man ya'budul ashjar wal ahjar. Bal inna hadhil asnam ats-tsalatsa kanat hiya akbar asnamihim. Wa ma hadha mahaha Allah minal wujud. Wa ma dafa'at anha wa la nafa'at ahlaha. Faqad ghazahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qatalahum wa lam tamna'hum asnamahum. Fa hadha fihi mastadalla lahu Syekh rahimahullah ta'ala anna hunaka man ya'budul ahjara wal ashjar. Maka pada ayat ini ada dalil bahwasanya di sana ada orang yang menyembah pepohonan dan bebatuan. Bahkan sesungguhnya patung-patung yang tiga ini, ia adalah patung yang paling besar yang mereka miliki. Tapi bersamaan dengan itu, Allah menghancurkannya minal wujud, dari keberadaan, habis hancur. Dihancurkan oleh para sahabat tadi. Dan mereka tidak melawan, dan mereka tidak memberikan manfaat kepada para penyembahnya. Maka telah memerangi mereka Rasulullah SAW, dan patung-patung ini tidak bisa menghalau Rasulullah dan semua tentara Allah yang Rasul perintahkan untuk menghancurkan mereka. Nggak bisa ngapa-ngapain, lawang bebatuan dan pepohonan kok. Maka inilah yang dengannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutkan bahwasanya di sana ada orang yang menyembah pepohonan dan bebatuan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat kaidah yang kita bahas, Nabi Muhammad perangi mereka semuanya, apapun dan siapapun yang mereka sembah, tanpa membeda-bedakan mereka satu sama lain. Mau malaikat kek, nabi kek, orang soleh kek, wali kek, apalagi cuma batu dan pohon. Nabi Muhammad perangi semua sama. Karena patokannya, semua ibadah yang dipersembahkan kepada selain Allah syirik, dan Nabi Muhammad pukul rata. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaf ulun mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dari Rifqan TV. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Afan, mohon izin bertanya di luar tema. Bagaimana menanggapi orang tua kita 73 tahun yang kembali kepada masa sebelum tuanya, seperti ABG yang sangat labil, tidak bisa mengontrol emosi, kata-kata, perilaku. Hal tersebut memberikan cobaan batin kepada ibu saya dan adik saya dan anaknya yang masih di bawah 10 tahun. Masih satu rumah dengan orang tua saya. Mohon petunjuk Ustadz, doa apa yang patut saya dan keluarga saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala perihal keadaan kami sekeluarga ini. Mohon doa Ustaz supaya kami sekeluarga tetap bisa gigih bersabar. Barakallahu fiikum. Terima kasih.
Memang jawabannya adalah sudah ada pada perkataan Anda sendiri. Tidak lain dan tidak bukan adalah bersabar. Wa man nu'ammiruhu nunakkisu fil khalqi. Memang kata Allah, barang siapa yang kami panjangkan umurnya, kami akan balik kemudian penciptaan. Balik lagi seperti bisa dikatakan ya anak kecil ya. Secara fisik melemah pastinya. Dan ini disebutkan, nggak tahu nih puber yang keberapa ya, di 70 tahun soalnya. Dan ini bukan perkara yang pertama. 1 bulan ini mungkin yang ketiga. Karena pertanyaan sebelum ini, 2 orang itu nelpon langsung. Dan menyampaikan keluhan yang sama. Saya yakin bukan Anda, tapi mirip-mirip. Bagaimana orang tuanya, khususnya ayahnya, yang kemudian sikapnya seperti ini. Maka kalau misalnya ya Anda selain bersabar, maka disebutkan di sini, nah ini adik Anda dan anaknya itu kalau bisa memang ya dikeluarkan. Biar Anda saja mungkin si anak laki-laki yang menghandle. Karena kita takutkan keburukan itu berimbas kepada cucu. Dia nggak paham. Tapi dia tahu kakeknya buruk. Mungkin kalau adik Anda bisa handle dengan kesabaran. Di momen tertentu bahkan mungkin bisa nasihati atau ingatkan. Tapi tidak untuk cucunya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau memang adik Anda, ibu Anda masih bisa bersabar dengan buruknya sikap ayah dan juga suami, berarti juga ayah Anda ya. Maka selain bersabar, memohonlah selalu kepada Allah Subhanahu wa taala untuk berikan kemudahan. Dan untuk adik Anda, tanamkan di benak Anda bahwasanya inilah masa-masa terakhir Anda berbakti kepada kedua orang tua. Dalam hal ini khususnya ayah. Yang mungkin akhlaknya malah buruk. Kita tidak mengatakan bahwasanya dia hampir mati, enggak. Tapi standar umur umat Nabi Muhammad ya 60 sampai 70 tahun saja, dan ini sudah 73. Kita tidak katakan dia hampir mati, enggak. Cuman bisa kita katakan bahwasanya inilah akhir-akhir dari hidup beliau. Maka selain bersabar, berdoa kepada Allah minta kemudahan dengan doa-doa dari Nabi Muhammad tentang minta kemudahan secara umum. Minta kesabaran juga kemudian menghadapi orang tua yang buruk, yakni akhlaknya. Dengannya semoga itu bagian dari bakti Anda kepada orang tua. Dengannya kemudian Anda meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Doa-doanya tentunya banyak ya, seperti doa untuk kelapangan di hati kita, mudah kita ngomong, akhirnya mungkin orang tua mudah menerima. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri ila akhir. Atau doa menghadapi kesusahan secara umum, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla ila akhir. Karena Anda sedang menghadapi kesusahan dan mudah bagi Allah untuk memudahkan untuk Anda jalannya. Barakallahu fikum. Semoga Anda, adik Anda, ponakan Anda dan ibu Anda bisa bersabar dan Anda tidak sendirian. Dan di sini tidak disebutkan apa yang lebih parah yang pernah disampaikan ke ulun oleh 2 ikhwan dengan kasus orang tuanya yang sama. Di sini disebutkan kata-kata perilaku tidak bisa mengontrol. Yang sampai kulun beritanya itu jauh lebih buruk daripada ini. Wallahu a'lam bishawab. Makanya pemirsa, khususnya untuk siapapun di antara kita yang sudah seumuran dengan ulun gitu ya, sudah 40 tahunan. Ketika memiliki umur 40, bahasa Banjarnya itu sasadangnya aja lagi. Karena ini batu loncatan bisa dikatakan yang berikutnya.
mungkin di sisa hidup yang kedua. Baik Anda sejak umur 4 tahun, kita berharap sampai akhir pun insya Allah akan baik. Tidak bisa Anda kemudian mengukur atau menahan apa yang buruk dari diri Anda di umur 40 tetap buruk. Kita takutkan sampai tua pun akan demikian. Kalau mungkin kita katakan batu loncatan pertama itu ketika balik, umur 40 itu yang kedua. Dan itu penentu. Dan hikmah dibalik di mana diutusnya rata-rata rata-rata semua Nabi Rasul di umur 40. Terlepas dari pembahasan Nabi Isa. Rata-rata di umur 40. Karena matang, karena dewasa. Di umur 40 kematangan Anda tidak miliki, kedewasaan Anda tidak miliki, sampai berikutnya pun akan susah. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana cara menasihati teman yang mengatakan bahwa anak kurang semangat belajar akidah? Paling gitu-gitu aja isinya. Oke. Bagaimana menasihati teman yang mengatakan kepada anak kurang semangat belajar akidah? Paling gitu-gitu aja isinya. Siap. Barakallahu fiikum. Al-musyahidun al-kiram, di kajian Senin, karena ini memang kajian Senin, pertanyaan Senin ini, kita sudah bahas begitu pentingnya akidah. Bahkan seorang ketika ingin berdakwah, akidahnya harus benar. Kenapa ia sangat penting? Karena orang ketika ingin berdakwah, akidahnya harus benar. Akidah Anda kalau ingin benar, ya Anda harus pelajari yang benar. Kalau Anda meremehkan bahasan akidah, niscaya Anda tidak pernah akan bisa berdakwah dengan baik. Kenapa? Karena akidah Anda tidak mantap. Nah, untuk sebagian orang yang meremehkan bahasan akidah, maka ini nasihat. Karena akidah itu sangat penting, ia pondasi untuk sebuah bangunan. Anda nggak bisa kemudian bikin rumah langsung finishing atap, enggak. Langsung bangunan seperti ibadah pun enggak. Harus ada akidahnya dulu, rukun iman dan semua bahasan di sekitar keimanan. Itu pondasi, baru bangunan, baru finishing. Ya. Kalau Anda katakan bahasannya gitu-gitu aja, semua kita biasanya lupa. Betul bahasan akidah, poin yang pertama biasanya rukun iman, berputar di situ aja. Tapi kan kita sangat sering lupa. Kayak tadi malam aja tuh, saya rasa ikhwah kita itu lupa bahasannya. Membedakan antara alam barzakh dan fitnah kubur. Ya. Itu saja kita bisa lupa kan? Apa itu alam barzakh? Apa itu fitnah kubur? Dan ia bagian dari iman kepada hari akhir, khususnya muqaddimah sebelum, yakni kita setelah kita meninggal, muqaddimah hari akhir setelah kita meninggal, muqaddimah hari akhir setelah kita meninggal. Itu saja lupa hingga kemudian dia bertanya. Apalagi kemudian bahasan-bahasan detailnya. Rukun iman saja itu sangat detail kalau kita ingin belajar. Makanya kalau misalnya dia mengatakan pelajarannya paling gitu-gitu aja, dia memang malas belajar aja. Mana bukunya nih? Aqidah fi Dhawil Kitab was Sunnah. Ini rukun iman nih. 7 jilid. Iman kepada Allah paling tebal sendiri. 7 jilid. Iman kepada Allah paling tebal sendiri. Ini mungkin kalau setebal ini 600-an halaman sendiri. Iman kepada Allah doang. Dan Anda mengatakan gitu-gitu aja. Mungkin Anda punya kitab ini aja enggak. Karena memang basicnya malas. Karena subbahasannya luar biasa banyak. Itu baru berbicara rukun iman. Belum bahas kemudian bahasan imannya itu sendiri. Bahasan karomah, bahasan wali, bahasan al-wa'du wal-wa'id, bahasan al-wala wal-bara, bahasan memakai dalil. Wah, akidah semua itu. Kalau Anda pengen yang seru-seruan doang, ya cocok. Anda tidak kemudian berminat belajar akidah. Maka untuk Anda yang mendapatkan teman demikian, bersabarlah, santai aja. Dan Anda tetap ngaji. Jangan sampai kemudian perkataan dia seperti ini melemahkan Anda untuk belajar. Kenapa? Luas sekali.
dan luasnya ilmu Allah yang Allah berikan melalui Nabi Muhammad kepada kita hanya secuil itu saja, kita belum mendapatkannya semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa hukumnya membaca ayat dalam satu surah dalam salat ayatnya terbalik? Misal rakaat pertama baca ayat ke-10, 11 dan dari rakaat kedua baca 5 dan 6 dari surah Al-Mujadilah. Syukran Ustaz. Secara hukum tentunya boleh, tapi adabnya kurang. Harusnya boleh lawang dua-duanya Al-Quran kok. Cuman adabnya lebih baik berurutan. Misalnya nih kayak contoh mudahnya rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua baru kemudian surah-surah setelah Al-Kafirun. Kayak gitu loh. Itu adab dalam membaca Al-Quran. Tapi kalau misalnya rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua awal yakni juz amma, nggak ada masalah. Sah salatnya, benar salatnya, no problem. Tapi adabnya kurang. Gitu aja. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Karena bisa jadi seorang kemudian terkadang bisa blank juga gitu ya. Akhirnya di rakaat kedua dia baca sesuatu yang dia hafal, padahal itu sebelum surah yang pertama dia baca di rakaat pertama. Ya, manusiawi, orang bisa lupa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dan ini pertanyaan dari Batam, Pit. Antum harus kirimkan buku ke Batam. Ini mushaf Al-Quran hadiahnya. Nanti kita atur ya, David lagi banyak kerjaan ya. Kita atur ikhwah yang lain yang menghandle insyaallah. Nanti akan dihubungi ya. Ada pernyataan bahwa malaikat tidak bisa membaca Al-Quran. Benarkah pernyataan tersebut? Malaikat tidak bisa membaca Al-Quran. Yang ngajarin Nabi Muhammad Al-Quran siapa ya? Ini pertanyaan balik aja nih. Anda menyebutkan di sini malaikat umum ya. Kita spesifik Jibril yang mengajarkan Nabi Muhammad tuh setoran Al-Quran tiap tahun sama Jibril alaihissalam. Masuk akal nggak? Anda setoran sama orang nggak bisa baca? Hah? Bolehnya begitu aja. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana kalau kita mendakwahkan sesuatu yang baru kita ketahui dan sudah kita fahami, namun belajar masalah akidah manhaj. Dan pengamalan kita belum khatam, pakai K ya. Belum khatam mungkin ya, kurang H ya, enggak apa-apa ya. Dan pengamalan kita belum khatam ataupun tidak selalu mengamalkan amalan yang kita suruhkan. Siap. Kalau nunggu barakallahu fikum. Kalau nunggu sempurna kapan dakwahnya? Ya, kita belajar, di saat yang sama kita mengamalkan. Dan ketika mengamalkan mungkin, sangat mungkin belum sempurna. Tapi kalau kita sudah mengukur bahwasanya kita memahaminya dengan baik, firman Allah, sabda Nabi Muhammad dengan pemahaman yang benar, dan kemudian Anda dihadapkan dengan momen yang tepat untuk berdakwah kala itu, Anda bisa menatanya juga dengan diksi yang baik, berdakwahlah. Ya. Nunggu sempurna dulu kapan? Nggak bisa. Semua para ustadz, semua para dai, semua para mubalik punya dosa semua. Orang aja yang nggak tahu. Ya, semuanya berdosa. Kita anak Adam. Nunggu sempurna jadi kayak Rasul gitu. Nggak bakal juga kemudian kita maksum kayak Rasul. Terjauhkan dari dosa besar. Mau sampai kapan? Akhirnya nanti tidak berdakwah. Dan ketahuilah bahwasanya ketika berdakwah itu di antara pecut atau cemeti untuk kita. Bahwasanya nih saya menyampaikan, saya masa kok nggak lakukan? Nah, malah itu untuk penguat kita untuk mengamalkannya lebih dahsyat lagi kalau kita menyampaikan ke orang. Jangan sampai kemudian kita terkena laknat karena kita menyampaikan, kitanya tidak melakukan. Kita melarang padahal kita melakukan. Ancamannya neraka loh. Di Sahih Muslim disebutkan bagaimana ahli neraka bergerombol menemui seorang, dia di dunia pendakwah atau kita katakan orang baiklah zahirnya. Mereka bertanya, kenapa kamu di sini wahai fulan? Bukankah di dunia kamu yang memerintahkan kami untuk perkara A, kamu yang melarang kami dari perkara B? Apa jawaban dia? Betul. Saya memerintahkan kalian, tapi saya tidak melakukan. Saya melarang kalian, tapi saya malah melakukan. Bahaya.
Tapi jangan sampai kemudian hadis Nabi Muhammad seperti ini, ancaman Nabi Muhammad seperti ini membuat kita berhenti berdakwah. Kenapa? Kita sebutkan di akhir kajian kemarin. Tidak ada perkataan yang lebih baik dibandingkan perkataan seorang menyeru kepada agama Allah. Keutamaannya luar biasa. Ancamannya juga luar biasa. Seimbang jadinya. Tapi jangan kemudian karena ada ancaman Nabi Muhammad SAW, Anda tidak berdakwah. No, berdakwah sesuai dengan kemampuan dan kapasitas masing-masing. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir, ini ada yang komplain dari Malang belum dikirim ya. Insya Allah dikirim, mohon maaf. Makanya nanti untuk urusan hadiah, pengiriman hadiah, banyak yang masih terpending. Saya mohon maaf karena kitabnya semuanya ada. Semuanya lengkap. Mulia dengan manhaj salaf, ada berapa nih? Ada 10, itu talbis ada 10, mushaf puluhan lagi di dalam. Semuanya ada, cuman timing orangnya nggak ada. Makanya habis ini kita akan tentukan satu orang ikhwan yang akan menghandle untuk pengiriman hadiah-hadiah ini, dan insya Allah akan dihubungi ulang dan kami mohon maaf. Jadi ada kendala di orangnya karena kemarin semuanya David sendirian. Nanti kita sarankan kepada yang lainnya. Barakallahu fiik. Terima kasih diingatkan. Mohon maaf dulu sebelumnya. Dari Malang nih. Tadi dari Batam. Mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaf ulum, mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.